Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas
penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes, Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra.
Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang
Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telat secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23,
mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah
dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini
gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam
3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya
Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih menjadi salah satu tim dengan 20 gol, dan asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM 15 poin dan sudah menelan 4 tahan. Ini bukan posisi yang ini, apalagi bermain di lawannya Barito Putra. Meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada
Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoram Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack,
mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya, untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali
Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim
yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen. Dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan pilar PSM. Tentu maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu.
Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple
bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2 sampai 3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu Separe. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa
apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini, telah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai
starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan ya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipo, Makan Konate, Ilham, Friendly Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Prada, umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini. Dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim,
kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini
ya, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 tempat waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim TAM atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani, Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok, berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini, telah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat Tapares yakni 352, Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama, kemudian menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa
PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut
bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang
cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin. Dan
baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi. Antara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat Tapares, yakni 352, Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi
kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Friendly Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang. Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra.
Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra.
Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter,
dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes. Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang di Ganjar Kunik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll. 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya.
Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim. Kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri,
3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak. Jika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1
akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat mengadai 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi. Sementara harus absen karena masih Yaakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu Wiljam Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2,
Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali. Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang sungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang, ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini.
PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola lalu memberikan umpan satu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan, sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, di supporter, meskipun
pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja. Apalagi beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa
lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang. Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdispen, menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Bagi kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya.
Di posisi penjaga gawang, Ipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang, Makan Konate, Ilham, Friendly Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan Mendes ini terkhusus untuk Murlio Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Prada, umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif,
menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini pekan ke-12, laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal
prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim. Kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan. Dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya, dan sebagai tim juara bertahan ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Kopsa Yuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdispen, menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang
dijadikan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang sungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipo. Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan Mendes ini terkhusus untuk Murlio Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah kecepatan pemain sayapnya dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan,
PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung merebut bola lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah, baju perada, umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka
akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 setempat waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani, Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perubahan lagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 asuhan Bernardo Tapares. PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan ya, PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya
Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunnews juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang. Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil. Dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Ada Ega Reski, lalu back tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2
pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah kecepatan pemain sayapnya dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun karena Makan Konate ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih
kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara
berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United di papan bawah. Namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat mengasih 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini, telah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang. Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu
Dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan dipersiapkan sebagai Anan Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor. Dua gelandang sayap Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter, dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murini, dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana,
Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua nama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda. Mendapat dukungan langsung dari tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub
kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 setempat waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain lagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim hadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak
meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunnews juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan. Di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang di Ganjar unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi. Dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang depan. Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan
Secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah kecepatan pemain sayapnya dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan. PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Makan Konate ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie.
Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol.
dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal, apalagi bermain di kandang sendiri. PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi, dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim saat ini. Ya, PSM Makassar 6 pemain yang dipastikan absen, lalu tampil reguler, tampil starter besar atas, sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen. Kiki Linares juga telah dipanggil membela timnas muda, pemain berusia 17 tahun ini, Piala Dunia U17. Pemain pilar PSM tentu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat di layar oleh Tapares, yakni Erwin Gutawa SSI dan menghadapi Barili menjadi starter. Lalu di tengah ada dalam beberapa PSM Makassar yang harus absen. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi sebagai starter dan lini depan, lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang depan.
Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah ketika mereka melawan
Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah,
sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat oleh Tapares, yakni 352, Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia menjadi starter. Lalu di tengah ada dalam beberapa
PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang langsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, lalu 2 gelandang bertahan dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nas. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatannya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan,
PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir,
tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim
juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap,
Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun
Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok
hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke.
Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk
Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya, bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa
untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas
penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes, Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya.
Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan. PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim. Kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain
3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 mengimbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal
prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim. Kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa
Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll. 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain
menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan. Saya bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kedua dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah, baju perada, umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim. Kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM kembali memperbaiki posisi mereka. Preview laga PSM kali ini kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, lama kita tak jumpa di preview kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kompetisi Liga 1 rehat dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membeli Liga 1 pekan ke-12. PSM Makassar menghadapi Barito Putra September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United di papan bawah. Namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tavares, Bernardo Tavares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini, telah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah,
tanpa sejumlah pemain-pemain skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunnas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti kartu merah. Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil, dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya ya, striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Ada Ega Reski, lalu back tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang yang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan Mendes ini terkhusus untuk Murlio Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang, umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan PSM
bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2 sampai 3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, saya memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar 3 pertandingan terakhir PSM akan menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Atau di Stadion B.J. Habibie, dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022. Tentu ini cukup berimbang kedua tim, namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja. Apalagi beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa hari ini apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat
selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini dan ini sudah memasuki PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini tentunya Jumat 14 September 2023 kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani, Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra mengubah perlu lagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10 mengemas 15 poin dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan ini bukan posisi, apalagi bermain di lawannya Barito baik, dan ini akan menjadi, dan kita sudah bisa lihat juga PSM ya 6 pemain yang dipastikan lalu tampil reguler, tampil besar atas sementara harus absen karena masih Yakub Sayuri juga absen. Kiki Lina telah dipanggil muda, pemain berusia 17 tahun ini Piala Dunia U17. Main pilar PSM tentu maksud kami Tapares tentu harus putar otak meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat Tapares yakni 352 Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama, kemudian Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi. Dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap
Rizky Eka dan Sagi Ashraf yang akan dipercaya tampil, dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Di kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan diri, ya striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Ada Ega Reski, lalu back tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipo. Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang depan. Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya. Kan ball itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni merebut bola atau memutus serangan. Bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola lalu memberikan umpan satu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Prada, umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini, dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan pesan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar meskipun bermain di markas sendiri, tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang, karena kita lihat dalam menghadirkan banyak sekali peluang namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah ketika mereka melawan Sleman, misalnya lawan Persebaya gagal mencetak gol, gitu pun saat menghadapi Bali United saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan, sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga
1 maupun di sejumlah turnamen dari 10 kekuatannya. Artinya mereka bermain juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Mengimbang 1-1 terakhir atas PSM Makassar 2-0. Tentu ini cukup tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja. Apalagi beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka hari ini apakah PSM kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian salam preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan. Kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 tempat waktu Makassar ya, dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara ini tentu sebuah kejutan, mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol, dan hanya kemasuhan Tavares Bernardo. Tapi Sleman membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya, dan sebagai tim juara, apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi, sementara harus absen karena masih berada di negaranya.
lalu Yance Sayuri bersama Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu di layar Tribunnas juga sudah ditampilkan. Inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang SSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Safruddin Tahar akan kembali. Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back, begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi sebagai starter dan lini depan, lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang, ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Makan Konate yang kreatif yang dimiliki oleh Pan. Ada Bagus Lo Mendes. Ini 2 pemain asing. Keduanya sudah 20 gol yang dicetak oleh Murilo dan Gustavo bagi PSM Makassar untuk dan cukup berbeda kecepatan kan ball. Itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang. Umpan-umpan serangan dari tim PSM bermain mengandalkan counter attack-nya itu selain direct pass, kekuatan lini tengah mereka kedua dan memberikan ancaman ke sementara Rahmat Darmawan melihat mana umpan-umpan akurat pemain ini, 2 pemain dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga papan atas tepatnya di posisi kedua ya. Absennya Yance Sayuri, absennya memang sedikit bukan sedikit kepada para pemainnya bahwa mereka dan lebih bermain sabar meskipun bermain di markas sendiri. 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus meraih
kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan, Anda sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022. Tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, di supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Main untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini pekan ke-12, laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan pas September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United di papan bawah. Namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah lagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito Putra menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 asuhan Tapares, Bernardo Tapares. PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan. Bertahan ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang, ada 5 atau 6 ya. Lalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi, sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera.
Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali. Muda pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia. Main pilar PSM tentu maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu di layar Tribunas juga sudah ditampilkan. Inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdispen menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti kartu merah. Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang sungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang pertahanan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi sebagai starter dan lini depan, lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadinya karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11 saja, masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang depan. Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murili, 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra karena saat ini 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah kecepatan pemain sayapnya dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni merebut bola atau memutus serangan. PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan. Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini 2 gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu
dua mal dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di dengan absennya Yoran Fernandez memang sedikit bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan dan lebih bermain sabar, meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan, Anda sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4 mengimbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022. Tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, di supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian, salam preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Main untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini pekan ke-12, laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara, ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito sekarang menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 asuhan Tavares, Bernardo Tavares. PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi 15 poin dan baru meraih 4
kemenangan. Bertahan ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Kopsa Yuri juga absen, mengalami cedera. Lalu Will Jamplum juga kembali absen di laga ini setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu maksudkan skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan. Inilah skema yang akan digunakan di posisi 3 back belakang SSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Safruddin Tahar akan kembali. Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back, begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang di Ganjar unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi. Dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi sebagai starter dan lini depan, lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva. Dan karena Will Jamplum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi ya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipo. Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang depan. Ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murili, 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata. Dan secara permainan kedua tim Juan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan handball. Itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang.
ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan. PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kedua dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah, baju peradaan, umpan-umpan akurat, yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di dengan absennya Yoran Fernandez memang sedikit memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan dan lebih bermain sabar, meskipun bermain di markas sendiri, tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang, karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif. Jika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito. Namun berkaca musim lalu atau di Stadion B.J. Habibie mengimbang 1-1 atas PSM Makassar 2-0. Tentu ini cukup, tentu mereka punya supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, makanya beberapa kali bahkan sering kali mereka hari ini dan kembali memperbaiki posisi mereka. Preview dalam waktu dekat PSM juga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview kebanggaan masyarakat Sulawesi, kompetisi Liga 1 dan kualifikasi Piala main untuk beberapa diantaranya. Liga kan ke-12, PSM Makassar menghadapi September 2023 tempat waktu Makassar ya, dan Pare. Nah, penampilan dari kedua tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwagi secara klasemennya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali.
Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat mengadai 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen. Lalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Kopsa Yuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kikil telah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan pilar PSM. Tentu maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu di layar Tribunas juga sudah ditampilkan. Inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PB, menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang sungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Kenson Ambu seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll. 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil. Dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murili, 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra karena
saat ini 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan ball. Itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni merebut bola atau memutus serangan. PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kedua dan memberikan ancaman ke gawang lawan, biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun karena Makan Konate ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, saya memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan dan lebih bermain sabar, meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketahuan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telat secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Kekuatannya artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Atau di Stadion B.J. Habibie, dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa support, hari ini apakah PSM mampu meraih kemenangan?
dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian salam preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan 11 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya, dan di Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani Barito Putra. Sementara ini tentu sebuah kejutan, mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, perwajahan mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM 15 poin dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan ini bukan apalagi bermain lawannya baik, dan ini akan menjadi, dan kita sudah bisa lihat juga 6 pemain yang pasti selalu tampil reguler, tapi besar atas sementara harus absen karena Yakob Sayuri juga absen. Kiki Linares juga setelah dimain muda, pemain berusia Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM, tentu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang, dan kita lihat di layar Tapares, yakni 352 Erwin Gutawa SSI dan menghadapi menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa PSM Makassar yang harus absen biasanya, begitupun saat misalnya PSM hanya kartu merah unik yang dimiliki oleh PSM Makassar, langsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Di posisi back, jika dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan MR dipersiapkan Anan PSM Makassar ini top skor sebagai dan Everton Nascimento
Dan di kesempatan lainnya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia saja, sisi kanan ada prediksi Rahmat Darmawan akan menggunakan, ada Ega Reski, lalu ini mantan pemain dari PSM. Makan Konate, Ilham, yang kreatif yang dimiliki Pan. Ada Leo Mendes, ini dua pemain asing. Keduanya sudah 20 gol yang dicetak oleh Murilo dan Gustavo bagi PSM Makassar untuk menghentikan. Secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain kecepatan pemain sayapnya dan juga tekan ball. Itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan. Biasanya bermain mengandalkan counter attack-nya itu sangat, selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya, dan memberikan ancaman ke gawang. Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, umpan-umpan akurat ya, pemain ini, dua pemain dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka papan atas, tepatnya di absennya Yance Sayuri, absennya memang sedikit, bukan sedikit kepada para pemainnya, bahwa mereka dan 3 poin menjadi harga mati. Namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru, agar 3 pertandingan terakhir menghadirkan banyak. Mereka melawan Sleman misalnya, lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telat secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat diperbaiki oleh meraih kemenangan. Secara head to head sudah bertemu sebanyak dari 10 pertandingan ini kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa faktor mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk dalam waktu dekat. PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub
kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie. Penampilan dari kedua tim kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok, berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra mengubah perwajah secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan Barito meraih 6, menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol. Asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu ya udah, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti.
Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball.
Itu biasanya dari pas atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang.
Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito
meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen. Dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu.
Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, Emar Pan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu PSM Makassar ini top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple
bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2 sampai 3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini, dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tavares, Bernardo Tavares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin, dan baru
meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll
PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu
Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka
akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito
bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen. Dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian
Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini,
dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya
karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen.
dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes. Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan.
hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya
Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim. Kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar.
setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga
kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan
pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Friendly Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri,
3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1
akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak
meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing
yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak
secara peluang ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United. Saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda. Mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim,
kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa
Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoram Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan
kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat
PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu
cukup apa ya, terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang
ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya.